ya, barang lama mungkin nyangkut, mungkin apa dari lama dia belum keluar, harganya bergerak naik, ramai di market, kemudian dia keluar. Nah, kan seperti itu. Tapi yang saya perhatikan juga apakah bayarnya ini ada atau enggak. Karena beberapa saham yang saya perhatikan ada seller baru tapi ada buyer baru juga, dan buyer baru ini juga nggak main-main belinya, dan buyer baru ini juga konsisten. Nah, itu bisa terjadi mungkin ya, dalam tanda kutip itu pindah sopir ya kan, atau pindah penggerak harganya ya, atau mungkin akan ada corporate action dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Makanya jangan cuma lihat ada seller atau enggak, tapi lihat bayarnya siapa juga, seperti itu. Dan tentu saja kita harus lihat saham ini resikonya udah berapa jauh dari apa yang bisa kita tanggung dengan cara lihat analisa teknikal, seperti itu. Oke, berarti salah satu caranya balik lagi ke lihat analisa teknikalnya gitu ya. Oke, Om. Pertanyaan selanjutnya nih tadi. Udah ada juga yang dari tadi, sebenarnya dari awal live kita tuh nanya-nanya. Gitu kan. Sebenarnya berapa sih cut loss terbesarnya seorang Om Ben? Sebelum kita ke take profitnya nih. Kalau cut loss kan udah saya share kemarin di feed saya itu yang bulan Mei, Bulan Juni Mei. ya. Ya itu total sendiri aja lah. Kalian bisa lihat lah di feed saya itu ya lumayan lah ya, bisa buat beli kerupuk. Kalau buat beli kerupuk ya, kemudian ditumbuk ya, itu bisa buat renang se-RT ya, sekelurahan mungkin ya, itu bisa tuh. Ya, Bisa bagi-bagi kerupuk se-Indonesia deh sebenarnya. ya, ya, betul, betul, betul. Berarti itu pasti bisa dibilang berkali-kali lipat jauh daripada waktu cut loss-nya di awal-awal pandemi ya Om ya? Oh ya, tentu saja. Karena kan begini, cut loss itu akan semakin membesar seiring apa? Seiring modal yang bertambah. Modalnya semakin besar. Yes. Semakin modal besar, semakin besar cut loss juga. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Oke, kalau tadi cut loss-nya udah yang paling parah, sekarang take profit-nya dong, Om. Berapa Waduh, sih, berapa banyak tuh yang paling? Apakah bisa langsung beli satu komplek perumahan mewah di kalangan Menteng? enggak lah. Saya selalu tidak tertarik membicarakan profit ya. Karena buat saya Oke. profit itu kembali adalah hasil dari kita menemukan sebuah ritme trading ya, sistem yang konsisten. Saya lebih tertarik membicarakan cut loss karena apa? Oke. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa bahkan seorang yang sudah bisa, saya ngomong saya bisa trading for living, yes saya bisa ya. Mm-mm. Seorang yang bisa trading for living pun harus mengalami cut loss yang besar Sangat ya, besar. ketika nggak disiplin ya, yang ketika nggak disiplin ya. Mungkin teman-teman kan bilangnya begini, halo kan modalnya Om Ben lebih dari itu, ya jelas modalnya lebih dari itu, karena Mm-mm. menurut saya kenapa saya sampai cut loss juga, karena itu udah terukur. Tapi memang itu menurut saya sangat berlebihan ya, sangat berlebihan di luar dari apa ya, sistem yang saya bangun gitu loh. Jadi cut loss ini kenapa besar? Ya karena secara nominal juga besar, itu yang pertama. Dan yang kedua, itu adalah buah dari ketidakdisiplinan saya, sehingga saya kena ARB berjilid waktu itu. Ya, dan Mm. saya mau nggak mau harus tetap tega, harus berani cut ya. Dan itu juga cukup menyakitkan saya ya. Walaupun teman-teman bilang, kalau misalnya modalnya 10M, cut loss 1M kan baru 10%. Iya, itu Sepersepuluhnya. benar. Sepersepuluhnya, tapi akan ada penyesalan. Karena apa? Itu terjadi karena kebodohan ya, karena kesalahan, karena ketidakdisiplinan, dan itu yang mengganggu psikologis sebenarnya. Seandainya saya nggak melakukan itu, saya kan nggak perlu cut loss sebesar itu. Nah, itu yang poin penting gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman jangan selalu berpikir kan enak orang itu udah kaya. Jangan salah, semakin besar dana, semakin besar juga beban psikologis yang ditanggung. Ya, itu yang menurut Betul. saya harus menjadi perhatian buat teman-teman ya, seperti itu. Karena pasti cara tradingnya juga udah berbeda ya Om. Kalau dulu dengan modal yang kecil dengan yang sekarang udah pasti bisa dibilang berbeda jauh mungkin ya. Dari Om kan awalnya tadi belinya yang big caps, blue chip. Sekarang bener-bener belinya yang roller coaster gitu kan. Iya, 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 betul. Oke. Lanjut pertanyaan dari Agung STWN81. Om Ben, saran ngatur porto untuk market yang gak jelas kayak sekarang dong. Iya, kalau kalian ngerti marketnya nggak bersahabat ya kan, tentu saja adalah yang paling aman adalah kalian memperbanyak yang namanya cash. Kan seperti itu. Bukan berarti saham yang kalian pilih itu jelek, enggak. Mungkin saham yang kalian pilih bagus, cuman gara-gara market nggak bersahabat, maka saham yang kalian pilih pun itu akan terkoreksi. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ini masih punya cash nggak untuk mengcover di harga bawah? Nah, itu kan penting sekali. Ya, jadi cara ngatur porto bagaimana? Kalian harus lihat trennya bagaimana. Oh, saham kalian ini ya saham yang udah downtrend misalnya, dan distribusi besar ya, dan mengarah ke 50. Nah, itu harus segera kita cut dulu, kita keluar dulu. Tujuannya apa? Untuk
mengamankan cash kita, ya kan, seperti itu ya. Jadi cara mengatur seperti itu. Dan yang kedua, kalau memang mau masuk di market yang seperti ini, yang kalian udah ngerti marketnya nggak jelas kan. Nah, artinya apa? Kalau udah tahu marketnya nggak jelas, maka jangan agresif, ya kan? Maka kurangin modal. Ya, ini yang harus dilakukan. Kalau udah jelas sih, marketnya namanya nggak jelas. Market nggak jelas berarti apa? Chance kita untuk profit juga kecil, ya kan? Karena nggak jelas. Kalau marketnya jelas, baru kita apa? Agresif, karena chance kita untuk menang atau dapat profit semakin besar, seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Mungkin kita akan terus ke pertanyaan kali ya Om, kemungkinan karena pertanyaan banyak banget. Dari Har.99. Om Ben, gimana caranya kita ngatur psikologi saat trading dan kapan waktunya take profit biar nggak nyesel? Nah, ini berarti dia belum belajar dari awal nih Om, mungkin konsepnya sama Om Ben nih. Boleh dong Om. Iya. Nah, permasalahannya begini, teman-teman itu pinginnya kan tadi kan kita ngomong ya, judul kita kan adalah cara kaya dari saham, ya kan? Cara kaya dari saham tuh beli di serendah mungkin dan jual setinggi mungkin. Nah, saya menyambung juga, apakah itu possible? Mungkin ya, tapi tidak mungkin terus-menerus terjadi seperti itu. Jadi bagaimana cara kaya dari saham ya, teman-teman harus yang namanya belajar. Belajar apa? Belajar untuk menganalisa. Ya kan, belajar menganalisa, belajar yang namanya membuat trading plan, itu akan membawa kita menjadi kaya dari saham. Apakah itu instan? Tentu saja enggak, ya kan, kecuali ya teman-teman tiba-tiba satu saham all in all margin, ya kebetulan sahamnya blue chip, big caps, pakai margin bisa 4 kali, ya kan, beli ya, kebetulan yang kalian beli itu ARA, ya itu bisa, tapi itu mungkin chance-nya cuman 0,00 sekian persen. Nah, makanya bagaimana ya kita belajar. Nah, sekarang bagaimana cara kita ngatur psikologi saat trading? Kapan waktunya take profit supaya nggak menyesal? Nah, manusia itu tidak akan pernah puas. Ya, Betul. manusia hanya akan puas ketika apa? Ketika misalnya sudah menjual sahamnya dan sahamnya tiba-tiba melorot dan ARB, itu akan sangat puas sekali, bahkan bisa gila gue pas banget ini. Jago Tapi banget. ketika kalian jualan ya, kemudian sahamnya lanjut rally, maka akan ada penyesalan. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Gampang, teman-teman, kalau mau jualan bertahap. Ya kan, jualan bertahap. Nah, kemudian teman-teman harus mengerti di mana support dan resist dan bagaimana tren sebuah saham tersebut, ya kan. Nah, teman-teman itu, nah sekarang ini ada yang bilang kan, jangan tamak, kata seseorang, ya kan, begitu kan. Yes, benar, jangan tamak. Tapi juga kalian harus mengerti, terkadang itu manusia itu nggak bisa dipungkiri dari yang namanya penyesalan. Makanya saya bilang, yes, greedy. Cara mengatasi greedy adalah yang pertama bikin trading plan. Ya, bikin trading plan. Kalian mau TP di mana? Kalian mau cut di mana? Kemudian ketika udah kena target TP, ya kan, kalian ada dua pilihan. Kalian mau jualan semua atau jual sebagian. Semuanya mengandung konsekuensi. Jualan semua, kalau sahamnya turun, kalian profitnya aman, nggak akan tergerus. Kalau sahamnya naik, kalian akan menyesal. Kenapa gue jual? Setelah sahamnya kalian jual semua, naik kemudian uptrend, ya kan, rally. Nah, itu lebih menyesal lagi. Nah, makanya ada pilihan kedua. Pilihan kedua itu adalah jual bertahap. Artinya apa? Kalau ada sahamnya naik, kita masih punya barang lagi. Tapi kalau turun ya kita harus sadar, ini adalah konsekuensinya. Nah, ketika turun bagaimana? Ya jangan sampai ini jadi rugi. Ya minimal BEP atau dan lain sebagainya. Itu saya kembalikan ke teman-teman. Kalian mau jadi trader yang seperti apa? Intinya adalah bagaimana kita ini punya aset ini bertumbuh secara konsisten, bukan bertumbuh secara semaksimalnya. Nggak bisa. Yang penting konsisten, karena market ini adalah perjalanan panjang. Kita bisa loss hari ini, kita bisa cuan besok, kita bisa cuan besar hari ini, kita bisa loss besar besok. Nah, ini harus kita pertimbangkan dan kita pelajari dari market kita. Begitu. Oke, jadi balik lagi intinya adalah punya trading plan dari awal. Itu kuncinya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kok nggak bisa di-share? Sebentar. Oke, dari Pro Trader Man. Udah pro katanya, udah pro main trader, Om. Om Ben, berapa ideal persentase profit harian dan bulanan sebagai trader baik scalper atau swing? Pasti relatif. Menurut saya nggak ada standar yang bisa jadi standar acuan baku ya, nggak ada. Karena apa? Setiap kita ini memiliki yang namanya standar sendiri masing-masing. Ya misal teman-teman punya
punya dana let's say 10 juta. Nah, teman-teman ini mentargetkan, oh saya ini pingin misalnya ya kalau scalping ya, sehari itu cuma 200.000 aja udah cukup, ya kan, dari 10 juta cuma 200.000, ya kan, itu kan 2% kan, seperti itu ya. 2% kalau dikalikan 40% idealnya kan seperti itu. Nah, kalau kalian merasa cukup dengan 200.000 ya, coba aja dulu, bisa nggak konsisten, ya kan? Kan seperti itu. Nah, ketika kalian bisa konsisten, berarti apa? Kalian sudah menemukan ritme. Nah, kalau kalian mau meningkatkan standar kalian, itu silakan. Misalnya, oke, aku nih 2 bulan, 3 bulan udah bisa konsisten, ya kan? 200.000 kali 20, ya. Berarti 4 juta sebulan. Nah, bisa 4 juta Hampir sebulan udah UMR berturutan Jakarta. nih. Nah, hampir UMR Jakarta. Nah, apakah aku pengen menaikkan? Coba aja naikin. Bisa nggak? Kalau bisa ya sudah bertahan di situ. Kalau nggak bisa bagaimana ya, jangan maksa. Berarti kita ini masih bisa mendapatkan segitu aja. Nah, kita sambil belajar itu sambil nanti kita akan menemukan ritmenya. Jadi teman-teman nggak ada idealnya. Yang ada adalah bagaimana itu bisa pas dan fit buat kita sehingga kita trading ini nyaman. Ya, jadi saya selalu mengajarkan bahwa trading itu harus nyaman. Kalau trading nggak nyaman, berarti ada yang salah dengan sistem trading kita. Karena mungkin kita nggak punya analisa, mungkin kita terlalu over, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya nih Om, karena sudah kurang lebih 15 menit lagi live ini akan berakhir gitu ya. Kita mulai mungkin fokus ke salah satu emiten yang dari tadi banyak banget yang sebutin. Salah satunya adalah ini, Ari Julian. Om Ben masuk ke KJEN nggak? Sekali lagi nih kita tidak mempom-pom, tapi cuma ditanya masuk atau enggak. Kajen saya pribadi nggak punya ya, dan saya jujur aja tidak cukup berani untuk mengejar saham ini karena ya kita ngerti Kajen ini udah rally ya. Kalau saya lihat ini Kajen ini udah dari tanggal 2 September dari 68 ya, sekarang udah 300 ya. Nah, kalau teman-teman punya kajian bagaimana ya? Udah kawal aja. Ya, paling banter ya kalau apa? Yes, paling banter apa-apasnya apa? Karena udah naik kenceng ya dia suspend, ya. Nah, yang jadi pertimbangan itu paling banter ya suspend kan. Nah, ini dan saran saya buat teman-teman kalau udah punya saham yang udah naik kenceng ya, teman-teman merasa kok udah kayaknya udah cukup ya mulai realisasikan profit. Jangan cuma di screenshot ya, jangan cuma di screenshot kemudian dipamerin di medsos, tapi jangan lupa direalisasikan profitnya supaya apa, kalau sampai turun ya kita paling nggak udah mulai realisasi profit ya, seperti itu. Yes, diambil. Nah, by the way teman-teman, mumpung di sini juga masih rame nih ya, aku mau mengabarkan sebuah informasi yang luar biasa dari investasiku dan juga Om Ben. Jadi di bulan November nanti, kok di bulan November? Sorry, maksudnya di bulan depan. Di bulan depan akan ada 10 million challenge dari Om Ben. Jadi caranya gampang banget, cukup dengan modal 10 juta rupiah saja. Kalian semua yang melakukan pembukaan RDN di investasiku boleh berlomba-lomba gitu ya. Dan nanti pemenangnya itu tentunya akan mendapatkan banyak sekali hadiah. Hadiahnya sangat amat menarik, sampai aku sendiri pusing karena banyak banget hadiahnya. Hadiahnya itu dari uang tunai, dari Alofest 2023. Jadi nanti kalian juga akan ketemu sama Om Ben di situ. Pokoknya Om Ben tuh udah bener-bener kayak nempel banget sama investasiku. Jadi tiap bulan tuh selalu sama kita. Jadi kalau kalian mau ketemu sama Om Ben, silahkan lakukan 10 million challenge. Tapi nggak cuman itu. Kalau misalnya kalian punya dana yang lebih nih ya, misal kalian mau urun-urunan gitu ya, PT-PT, join-join sama temen-temennya, kalian melakukan transaksi saham sampai 1 hari rata-ratanya itu 1 miliar rupiah, kalian berkesempatan menjalan-jalan bersama Om Ben. Yeay. Om Ben kurang excited soalnya dia capek, nggak apa-apa. Aku aja lelah saya lelah. Iya, wajar. Abis melalang buana soalnya. Jadi hadiahnya itu untuk teman-teman yang berhasil melakukan transaksi rata-rata 1 miliar per hari di bulan Desember atau Januari nanti, berkesempatan jalan-jalan ke Bali bersama Om Ben dan juga mungkin aku. Tolong bos saya. Nanti ke Atlas aja kita ya. Oh, sudah disebut maunya kemana. Baik, saya mengikutan saja. Nah, kalau misalnya teman-teman berhasil konsisten 1 miliar sampai 2023, itu teman-teman berkesempatan liburan ke luar negeri.
luar negerinya kemana itu masih rahasia gitu ya. Yang pasti itu ke negara-negara yang mirip sama Om Ben. Kok mirip? Maksudnya orang-orang di negaranya mirip sama Om Ben gitu ya. You know, I know lah ya. Nanti biar lebih spesial dan lebih jelas lagi, itu kemananya gitu kan. Kita tungguin aja pengumumannya gitu kan. Sekaligus berkesempatan mendapatkan hadiah makan malam alias dinner eksklusif bersama Om Ben. Jadi kapan lagi kan cuman modal trading tak tok udah cuan, udah ngikutin Om Ben, ikutin kelasnya, bisa abis itu makan bareng, jalan-jalan bareng. Selama berapa hari yang pasti bukan 3 hari gitu ya.